Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati Eskepners, perawat ahli pertama, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 22 kelompok 3 NDH 29. Latihan dasar ini diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu yang dianalisis menggunakan metode USG, kemudian Fishbone. Selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode SWOT dan alternatif pemecahan masalahnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya isu itu? Isu adalah masalah atau fenomena yang dikedepankan untuk ditanggapi atau dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Tahapan analisis isu. Yang pertama adalah membuat daftar isu. Kemudian penapisan isu prioritas dengan metode USG. Kemudian menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone. Kemudian menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Yang terakhir adalah dengan menyusun alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, kita mulai dari identifikasi atau membuat daftar isu. Isu yang didapatkan kali ini adalah rendahnya kepatuhan penggunaan APD, masker, dan hand hygiene pasien dan keluarga pasien. Kemudian untuk optimalisasi discharge planning atau rencana pemulangan pasien. Kemudian belum optimalnya pelaksanaan perawatan paliatif pasien post-operatif bedah onkologi dan kemoterapi. Kemudian optimalisasi pelaksanaan intervensi manajemen anxietas pre-operatif dan nyeri post-operatif. Masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu menganalisis isu utama dengan metode USG, Urgentness, Seriousness, and Growth. Dari daftar isu yang telah diidentifikasi didapatkan ranking pertama, yaitu belum optimalnya pelaksanaan perawatan paliatif pasien postoperatif bedah onkologi dan kemoterapi. Selanjutnya, isu dianalisis dengan Fishbone, di mana di sini yang menjadi penyebab isu adalah yang pertama yaitu dari jumlah perawat dan rohaniawan yang terbatas dalam kaitannya pemberian dukungan spiritual perawatan paliatif. Kemudian, kurangnya pemahaman perawat tentang perawatan paliatif. Kemudian, insentif perawat yang tidak cukup. Kemudian untuk poin material, yaitu belum adanya list tindakan keperawatan yang bisa dilakukan oleh perawat. Kemudian, SPM atau standar pelayanan minimal perawatan paliatif belum tersedia. Kemudian, untuk metode sendiri yang menyebabkan itu adalah kurangnya penggunaan media yang beragam dalam pemberian edukasi untuk pasien dan keluarga. Kemudian kurangnya penggunaan pedoman standar diagnosis dan perencanaan keperawatan. Untuk miliunya, ini adalah yang menyebabkan adalah kurangnya media pemberian edukasi
Kemudian kurangnya motivasi belajar perawat. Selanjutnya, isu dianalisis dengan menggunakan SWOT, mana strength atau kekuatannya RS sudah terakreditasi sebagai salah satu RS syariah di Indonesia. Kemudian sudah ada panduan standar diagnosis dan perencanaan tindakan keperawatan. Hanya saja belum analisis lebih lanjut, didaftarkan listnya. Kemudian untuk kekurangannya adalah kurangnya pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif, kemudian belum tersedianya tindakan yang dapat dilakukan. Untuk opportunitiesnya adalah tingginya jumlah pasien bedah onkologi dan kemoterapi. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai perawatan paliatif itu sudah ada sejak tahun 2007. Kemudian untuk instansi sendiri selanjutnya dapat membuka bidang pelayanan keperawatan paliatif jika diperlukan secara khusus. Kemudian dengan pemberian pelayanan paliatif diharapkan pelayanan kesehatan dapat secara holistik dan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit menjadi lebih baik. Untuk treatment sendiri adalah perawat kurang termotivasi karena menganggap perawatan paliatif adalah hal baru sehingga menambah beban kerja perawat. Kemudian untuk alternatif penyelesaian isu, sini ada pemecahannya, yaitu sosialisasi mengenai pengertian perawatan paliatif dengan langkah sosialisasi materi perawatan paliatif melalui mini box. Kemudian hasil yang diharapkan adalah perawat lebih memahami tentang perawatan paliatif. Untuk pihak yang terkait adalah perawat dan bidang keperawatan itu sendiri. Selanjutnya, pemecahan masalah adalah ketersediaan daftar tindakan yang dapat dilakukan atau setidaknya standar pelayanan minimal perawatan paliatif dengan langkah membuat daftar tindakan yang dapat dilakukan dan SPM, yang mana SPM ini diharapkan bisa terintegrasi dengan web atau media sosial. Dan untuk hasil yang diharapkan, tersedianya list tindakan perawat lebih mudah memilih dan merencanakan tindakan keperawatan secara holistik sehingga terciptanya perawatan paliatif yang optimal. Pihak yang terkait untuk perawat yang bidang keperawatan. Untuk pemecahan selanjutnya adalah memberikan ruang untuk pemberian dukungan psikologis dengan langkah memfasilitasi konsultasi keperawatan online, dan itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya atau ditujukan pada pasien yang jaraknya jauh dari rumah sakit karena rumah sakitnya rumah sakit daerah rujukan dari beberapa daerah lain. Kemudian untuk hasil yang diharapkan adalah pelayanan keperawatan holistik bisa terpenuhi, dan untuk pihak terkaitnya adalah pasien dan perawat. Kemudian pemecahan selanjutnya adalah bekerjasama dengan rohaniawan untuk dukungan spiritual dan psikologis dengan langkah memfasilitasi tersedianya rohaniawan untuk pasien yang membutuhkan. Kemudian hasil yang diharapkan adalah pelayanan keperawatan holistik juga dapat terpenuhi. Untuk pihak terkait yaitu perawat dan rohaniawan juga pasien. Untuk pemecahan selanjutnya adalah meningkatkan ketersediaan media edukasi dan informasi yang lebih baik untuk pasien dengan langkah pembuatan media edukasi yang paling diperlukan pasien ketika pulang yang disebarkan melalui media sosial yang digunakan oleh pasien ataupun keluarga, misalnya WhatsApp. Untuk hasil yang diharapkan adalah pasien dapat merawat diri secara mandiri dengan bantuan minimal
Keluarga pasien dapat merawat pasien dengan optimal. Untuk pihak terkait sendiri adalah pasien, keluarga pasien, dan juga perawat. Demikian pembahasan mengenai analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.